Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmadani dengan NIM C1 Channel 23096. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perekonomian tiga sektor dan perekonomian terbuka dari mata kuliah ekonomi makro. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Itu perekonomian tiga sektor. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang tertutup dan sederhana. Tertutup artinya tidak ada perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Sederhana artinya adalah tidak ada campur tangan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor masih disebut perekonomian tertutup karena tidak adanya perdagangan luar negeri. Namun sudah ada campur tangan dari pemerintah. Jadi ada tiga pelaku di sini, yaitu rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan yang membayar pajak dan yang mengkonsumsi barang dan jasa dari perusahaan. Lalu ada perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, lalu memberikan imbalan kepada rumah tangga dan membayarkan pajak kepada pemerintah, serta pemerintah yang menerima pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Baik, kita jelaskan lagi bahwa rumah tangga menyediakan barang dan jasa. Rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan seperti skill, tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu, perusahaan memberikan imbal balik atau pendapatan kepada rumah tangga, semacam gaji, upah, sewa, bunga, dividen. Nah, sebagian pendapatan dari rumah tangga ini ia pakai untuk berbelanja barang dan jasa kepada perusahaan. Sebagiannya lagi ia pakai untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Inilah hal yang baru karena sebelumnya kan tidak ada pemerintah. Nah, di sini rumah tangga membayarkan pajak perseorangan kepada pemerintah. Lalu sebagiannya lagi bisa dipakai untuk ditabung. Lalu perusahaan juga membayarkan pajak kepada pemerintah, yaitu pajak perusahaan. Nah, di sini pemerintah juga melakukan imbal balik kepada rumah tangga dan perusahaan. Kepada rumah tangga ia dapat memberi gaji, bunga, atau transfer atau subsidi atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Lalu pemerintah juga memberikan imbal balik kepada perusahaan karena ia juga mengkonsumsi barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Oke, next akan kita bahas yaitu aliran pendapatan. Yang pertama yaitu penerimaan rumah tangga, balas jasa faktor produksi dari perusahaan. Jadi pendapatan rumah tangga itu dari balas jasa produksi perusahaan seperti gaji dan upah, juga balas jasa dari pemerintah juga, karena pemerintah juga memberikan imbalan kepada rumah tangga atas faktor produksi yang disediakan. Lalu seperti bunga dan keuntungan perusahaan. Lalu penerimaan pemerintah. Jadi sumber utama penerimaan pemerintah itu adalah pajak yang diberikan oleh perusahaan dan rumah tangga. Lalu penerimaan perusahaan. Jadi perusahaan itu menerima pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga dan pemerintah. Selanjutnya pembayaran rumah tangga. Jadi di sini rumah tangga membayar kepada konsumsi, yaitu kepada perusahaan atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, lalu pajak kepada pemerintah, dan tabungan untuk disimpan untuk masa depan. Selanjutnya pembayaran perusahaan. Jadi selama ini perusahaan membayar faktor produksi kepada rumah tangga atas melakukan pembayaran atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Lalu ia juga membayarkan pajak kepada pemerintah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pembayaran pemerintah, yaitu belanja pembangunan dan belanja rutin. Hal ini akan kita bahas pada halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas penerimaan pemerintah, yaitu penerimaan pemerintah diperoleh dari beberapa sumber. Dari dalam negerinya seperti pajak dan non-pajak, sedangkan dari luar negerinya dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri. Lanjut, pengeluaran pemerintah. Nah, ini
Pengeluaran pemerintah itu terdiri dari pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, membayarkan bunga hutang dan subsidi. Lalu terdapat juga pengeluaran pembangunan ya, yang dimana dilakukan untuk pembangunan seperti pembiayaan bangunan dan pembiayaan proyek. Lalu apa aja sih penentu pengeluaran pemerintah? Di sini ada 3, yaitu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Jadi untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan, pemerintah harus melakukan proyeksi atau meramalkan berapa sih jumlah pajak yang bakal diterima di masa depan gitu. Lalu tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi pemerintah itu berperan sangat penting ya di suatu negara. Ia dapat mengatur pengangguran, inflasi dan sebagainya. Lalu pertimbangan politik dan keamanan. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin chaos keadaan suatu negara, atau mungkin negara itu sedang ada masalah dan sebagainya, maka akan semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah, seperti misalnya ada keadaan COVID-19 yang mana itu negara kan berantakan banget, chaos. Jadi pengeluaran pemerintah akan semakin banyak karena terjadinya masalah dalam suatu negara. Next, kita akan membahas perekonomian terbuka. Nah, akhirnya kita masuk pada perekonomian terbuka. Itu perekonomian yang biasa disebut juga sebagai perekonomian 4 sektor, di mana ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional atau perdagangan luar negeri. Jadi dapat dilihat sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rumah tangga menyediakan faktor produksi, lalu perusahaan memberikan imbalan kepada rumah tangga berupa upah, gaji, sewa, dan sebagainya. Lalu pemerintah juga memberikan imbalan kepada rumah tangga atas faktor produksi yang diberikan. Lalu rumah tangga memberikan pajak kepada pemerintah, perusahaan juga membayarkan pajak kepada pemerintah. Lalu pemerintah juga mengkonsumsi barang dan jasa dari perusahaan. Nah, yang baru di sini adalah pembayaran impor. Jadi rumah tangga di sini mengimpor barang dari internasional untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk perusahaan yaitu pembayaran ekspor. Jadi perusahaan melakukan ekspor kepada internasional. Jadi di sini makanya disebut perekonomian terbuka adalah karena ada perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Next. Nah, jika kita membahas perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, berarti ada ekspor dan impor. Nah, ekspor. Jadi kita akan membahas ekspor itu adalah suatu barang dan jasa yang dikonsumsi di suatu negara lalu dijual di negara lain. Yaitu di sini ada faktor-faktor penentu dari ekspor seperti mutu atau kualitas barang, harga barang, cita rasa masyarakat, permintaan akan barang, harga spesial, dan teknologi. Lalu ada impor. Impor itu adalah suatu barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara lalu dibeli oleh negara lain. Kalau ekspor itu kita suatu negara menjual ke negara lain, sedangkan impor itu adalah kita membeli dari negara lain, seperti itu ya. Dan faktor penentunya adalah tingkat pendapatan masyarakat suatu negara. Selanjutnya ada harga internasional. Jadi transaksi internasional itu dipengaruhi oleh harga internasional. Yang pertama adalah nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Apa sih nilai tukar nominal dan nilai tukar real itu? Jadi nilai tukar nominal itu adalah nilai tukar mata uang dari suatu negara dengan negara lain. Sedangkan nilai tukar real adalah nilai tukar barang dan jasa dari suatu negara dengan negara lain. Oke, next. Di sini kita ada permintaan agregat. Jadi permintaan agregat atau agregat demand atau biasa disingkat sebagai AD adalah permintaan total barang dan jasa dari perekonomian suatu negara. Jadi permintaan agregat ini adalah menggambarkan suatu kondisi perekonomian negara. Nah, kurva permintaan agregat itu diturunkan dari perubahan harga.
Jadi permintaan agregat ini dapat dipengaruhi oleh perubahan harga pada suatu negara. Jadi dapat diasumsikan misalnya pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter itu tidak berubah. Nah, jadi itu dapat mempengaruhi kurva permintaan agregat. Baik, kita masuk ke kurva permintaan agregat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar. Jadi, kurva permintaan agregat ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara output atau pendapatan nasional, agregat, dan tingkat harga. Lalu, dijelaskan juga bahwa kenaikan harga menyebabkan tingkat output atau pendapatan agregat turun. Sebaliknya, jika tingkat output pendapatan itu naik, jika tingkat output pendapatan itu turun, maka agregat akan naik. Ya, seperti itu ya. Next, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan agregat, jadi di sini juga berkaitan dengan pengeluaran agregat ya. Seperti jadi pengeluaran agregat atau AE, aggregate expenditure, itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi suatu negara. Jadi singkatnya dia itu ada dengan rumus AE sama dengan C, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ditambah investasi yang dilakukan oleh perusahaan ditambah dengan G atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu government. Nah, pada kondisi keseimbangan pengeluaran agregat ini sama dengan output agregat atau Y, pendapatan nasional. Lalu jadi pada setiap titik kurva AD atau agregat demand atau permintaan agregat itu sama dengan pengeluaran agregat. Nah, jika kita membahas agregat demand, agregat expenditure, tentu saja kita juga membahas agregat supply. Jadi agregat supply ini yaitu penawaran agregat atau biasa disingkat sebagai AS. Jadi ini adalah penawaran total barang dan jasa dalam perekonomian. Jadi ini bukan hanya dari satu industri ya. Jadi itu kayak semua barang dan jasa, semua penawaran barang dan jasa dalam satu negara. Nah, kurva penawaran agregat ini kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian pada tingkat harga secara keseluruhan. Oke. Next, baru kita membahas harga keseimbangan. Jadi seperti yang dilihat pada tabel, jadi keseimbangan itu ada pada keseimbangan AD dan AS, yaitu agregat demand dan agregat supply. Dapat dilihat bahwa tingkat harga yang terjadi di P2 dan Y3 itu berpotongan. Jadi tingkat harga equilibrium adalah tingkat harga di mana kurva berpotongan agregat supply dengan agregat AD. Jadi tercapainya harga keseimbangan itu adalah ketika kurva berpotongan AS dengan kurva berpotongan AD atau agregat demand. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Saya ucapkan maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.